sepanjang kehidupan kami. Kami hanya mau meninggikan nama, memuliakan nama. Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat kami. Pujian penyembahan kami naikkan kepada kami. Biarlah pujian ini berbawa harum di hadapan, berkenan di hadapan. Berkati buat para pelayan yang telah melayani Engkau pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengarkan tertanam baik dalam hati dan pikiran kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman ini bisa menguatkan kehidupan kami Tuhan. Berkati juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo saudara, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kembali kita bisa bersama-sama bertemu di dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik-baik, dan kita semua diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang damai sejahtera. Sesuatu yang sangat penting ada dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat nats kita pada hari ini di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Amin. Saudara, semua manusia membutuhkan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Damai sejahtera merupakan kebutuhan primer. Damai sejahtera merupakan kebutuhan utama yang harus ada di dalam kehidupan manusia. Untuk kerohanian kita, damai sejahtera merupakan prioritas utama yang mutlak ada dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera membuat kita hidup tanpa rasa takut. Damai sejahtera membuat kita hidup tanpa disertai dengan kecemasan. Damai sejahtera membuat kita hidup tanpa disertai dengan rasa khawatir. Ketika kita melakukan sesuatu disertai rasa khawatir, ketika kita mengerjakan sesuatu disertai rasa cemas, maka apa yang kita kerjakan tidak akan optimal. Tapi sebaliknya saudara, ketika kita melakukan sesuatu dengan rasa damai, ketika kita melakukan sesuatu dan damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, hasilnya akan optimal, hasilnya akan maksimal saudara. Oleh sebab itu damai sejahtera penting ada dalam kehidupan manusia. Begitu pula ketika kita membuat keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita. Sebuah keputusan tidak bisa diambil secara buru-buru. Sebuah keputusan tidak bisa diambil ketika hidup kita diliputi dengan rasa takut, ketika ada ketidaktenangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita minta kepada Tuhan agar damai sejahteranya meliputi kehidupan kita. Sehingga ketika kita membuat keputusan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan merupakan sebuah keputusan yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, namun sayangnya tidak semua orang diberikan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Tidak semua orang memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan ini, saudara. Hanya orang yang hidup di dalam Tuhan saja yang memiliki damai sejahtera di dalam kehidupannya. Damai sejahtera adalah salah satu dari buah-buah roh. Dan buah-buah roh hanya dihasilkan oleh mereka yang hidupnya di dalam Kristus. Dalam bahasa aslinya, damai sejahtera artinya memiliki ketenangan hati. Damai sejahtera artinya tidak bertengkar. Damai sejahtera artinya menjaga hubungan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita melakukan hal ini dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita lakukan hasilnya baik, apa yang kita kerjakan hasilnya maksimal di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saudara, apa manfaat dari damai sejahtera itu? Apa manfaat dari damai sejahtera ketika damai sejahtera ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, manfaat pertama saudara,
Di mana ada damai sejahtera, di situ ada perlindungan Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Ini manfaat pertama. Ketika damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, maka perlindungan dan pemeliharaan Tuhan ada juga dalam kehidupan kita. Mari kita buka ayatnya di dalam Imamat pasal 26 ayat yang ke-6. Imamat pasal 26 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara-saudara yang terkasih, ayat yang kita baca menggambarkan bagaimana perlindungan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika damai sejahtera itu ada, saudara. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, kita akan dijauhkan dari mara bahaya ketika damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita minta kepada Tuhan. Sekali lagi kita minta kepada Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ini manfaat pertama. Kemudian manfaat yang kedua, di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan bekerja bagi kita. Di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan bekerja bagi kita. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Di mana ada damai sejahtera, maka setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan yang melakukan bagi kita, saudara. Luar biasa bukan? Hal ini benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan bekerja di tempat orang yang suka bertengkar, saudara. Tuhan tidak bekerja dengan orang-orang yang suka bertengkar. Tuhan tidak bekerja dengan orang-orang yang suka menyimpan dendam. Tuhan tidak bekerja dengan orang yang suka berselisih. Oleh sebab itu jaga supaya damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Jaga hidup kita supaya tidak suka bertengkar. Jauhkan dendam, jauhkan benci dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan, Tuhanlah yang melakukannya buat kita. Mari kita lihat yang ketiga, manfaat yang ketiga. Apa manfaat ketiga? Ketika damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada berkat Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat ayatnya dalam Zakaria pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Saudara yang terkasih, bila ada damai sejahtera, maka apa yang kita lakukan akan berhasil. Ketika ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ayat yang kita baca mengatakan, bagaikan pohon anggur yang memberi buah, tanah yang subur, yang memberi hasil, dan langit yang menurunkan embun. Semua dilimpahkan di dalam kehidupan kita kalau ada damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Nah, ini 3 manfaat yang akan kita dapatkan ketika damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita jaga agar damai sejahtera ada dalam kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan agar damai sejahtera itu melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya untuk memperoleh damai sejahtera? Apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara, supaya damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, kita buka di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Kita Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudara yang terkasih, hanya kepada orang yang hatinya teguh, damai sejahtera diberikan. Hanya kepada orang yang hatinya teguh,
damai sejahtera dilimpahkan Tuhan kepada mereka, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksud dengan hati yang teguh di sini adalah hati yang tidak terombang-ambing, hati yang tidak gampang up and down, hati yang tidak mudah jatuh bangun oleh keinginan dosa, oleh hawa nafsu, oleh keinginan daging. Hati yang teguh adalah hati yang tidak jatuh bangun dalam hal berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari kita memiliki hati yang teguh, saudara. Jangan gampang jatuh di dalam dosa. Jangan gampang terombang-ambing oleh keinginan dunia. Jangan gampang terombang-ambing oleh hawa nafsu. Miliki hati yang teguh di dalam Tuhan, maka damai sejahtera akan mengalir di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya untuk mendapatkan damai sejahtera? Yang kedua, mari kita buka dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Kitab Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17, saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, cara yang kedua supaya kita memiliki damai sejahtera adalah miliki kebenaran dalam kehidupan kita. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, kebenaran hanya bisa kita temukan, hanya bisa kita dapatkan di dalam Kristus. Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan, saudara. Jadi jika kita rindu memperoleh damai sejahtera, jika kita rindu dilimpahi dengan damai sejahtera, kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup kita bisa seturut dengan firman Tuhan jika kita membiasakan diri setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari biasakan kehidupan kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya damai sejahtera Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan, cara yang ketiga yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera bisa kita peroleh ketika kita berbuat baik, saudara. Damai sejahtera akan kita miliki ketika kita berbuat baik. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Tuhan tidak memandang bulu. Saudara yang terkasih, tidak ada perbuatan baik yang dilakukan manusia itu sia-sia. Sekali lagi, tidak ada perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia yang kita lakukan itu sia-sia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 mengingatkan kepada kita supaya jangan jemu-jemu berbuat baik, karena akan ada saatnya kita akan menuai, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, iya, perbuatan baik merupakan sebuah taburan di dalam kehidupan ini. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Segala perbuatan baik kita yang kita lakukan hari ini bukan hanya berdampak bagi dunia, tetapi juga akan berdampak bagi kerajaan sorga. Lakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita, dan kita lihat damai sejahtera Tuhan akan melimpahi kehidupan kita. Bagi mereka yang tidak berbuat baik, apa yang mereka dapatkan? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 48 ayat yang ke-22. Ini yang akan didapatkan, diperoleh buat mereka yang tidak suka berbuat baik. Saya bacakan Yesaya 48 ayat 22 sebagai ayat terakhir. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik, firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada damai sejahtera bagi mereka yang tidak suka berbuat baik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Tidak ada damai sejahtera bagi orang yang menolak, yang enggan berbuat hal-hal yang baik. Tidak ada damai sejahtera bagi mereka yang suka melakukan kejahatan. Saudara rindu memiliki damai sejahtera dalam kehidupanmu? Berbuat baiklah dalam kehidupan ini. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa.
puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa Surgawi. Kalau hari ini kami telah mengikuti ibadah online, kami dapat memuji Engkau, kami dapat menyembah Engkau, dan kami telah mendengarkan firman. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman dalam kehidupan ini, sehingga damai sejahtera-Mu terus ada, terus melimpah, terus mengalir di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Berkati setiap umat-Mu yang sementara mengikuti ibadah online Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati setiap rencananya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang terbaik akan mengalir di dalam kehidupannya. Kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan. Buat mereka yang kekurangan, kiranya Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Buat mereka yang saat ini merasa sendiri, kiranya Tuhan tolong, kiranya Tuhan sertai mereka Tuhan, sehingga mereka dapat merasakan indahnya hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat bangsa, pemerintah, negara, dan kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan jaga, pelihara, dan lindungi. Kami yakin dan percaya pemulihan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Berkati buat kota kami Tuhan, jauhkan dari bencana, jauhkan dari mara bahaya, sehingga kami kembali dapat bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, terimalah berkat dari Bapa Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin, 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 haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.